11 dari program studi Sastra Indonesia dari kelas A25. Jadi di sini aku akan membahas materi tentang Tapayun. Jadi sejarah atau perkembangan bahasa Indonesia. Stay tune ya. A few moments later. Kembali lagi dengan Afifa di sini. Jadi, pertama yang ingin kita bahas adalah sumber bahasa Indonesia. Awalnya yang bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Nah, lingua franca sendiri merupakan bahasa dari Italia, yaitu bahasa Franca. Nah, tahu nggak sih apa artinya lingua franca itu? Nah, linguanga, minta. Oke, mungkin di awal tadi penyebutannya salah, tapi kali ini kita akan menyebutnya dengan tepat. Jadi, lingua franca sendiri memiliki arti bahasa umum atau bahasa perantara yang digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Jadi gini, jika negara Indonesia ini tidak memiliki bahasa utama untuk mereka berkomunikasi, bagaimana caranya mereka bisa memahami saat mereka saling berkomunikasi, saling berbincang? Kan di negara Indonesia ini sendiri memiliki ragam budaya dan ragam daerah, dan tentunya sukunya juga pasti banyak, gak mungkin sedikit. Dan mereka kan gak mungkin kalau misalkan mau berbicara, berkomunikasi menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Pasti pas mereka berbicara itu, salah satu di antara mereka juga saling tidak mengerti, karena mungkin mereka hanya memahami bahasa daerahnya mereka sendiri. Itulah mengapa sebenarnya negara Indonesia ini kan sangat luas ya, pulau-pulaunya banyak. Jadi sebenarnya mereka membutuhkan bahasa utama itu untuk berkomunikasi biar saling memahami. Dan disitulah lahirnya bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupakan bahasa Melayu. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu 1. Sebagai bahasa kebudayaan atau buku aturan hidup, kedua sebagai bahasa antar suku, yang ketiga sebagai bahasa perdagangan, dan yang terakhir adalah sebagai bahasa resmi kerajaan. Kenapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Alasannya karena 1, semua suku menerima bahasa Melayu itu sendiri, yang kedua itu lingua franca dan perdagangan, dan yang terakhir adalah bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sederhana. Ada peresmian nama bahasa Indonesia, yaitu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dimana bunyinya adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan Undang-Undang Bab 15 Pasal 36. Yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsinya sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebangsaan, lalu identitas nasional, dan alat perhubungan masyarakat berbagai suku dan daerah. Yang kedua sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar akademik, alat penghubung tingkat nasional, dan yang terakhir adalah alat pengembangan kebudayaan dan juga iptek. Dan sekian dari saya, bye bye.